Yuk, mana nih? Vel, ayo syuting ini. Udah di WA-in nih loh. Apa? Sama udah, tim udah loh. Siap, ayo. Buruan dong, mana sih yang lain? Iya, udah nih, yuk. Ini gue awalnya manggil-manggil Feli sama tim. Ini kemana ini kok nggak pada siap ini loh. Kapan kita mau berangkat? Nah, ternyata tim sudah mempersiapkan semuanya dan pas mau berangkat. Udah ya, Yuk, udah yuk. lama deh ini semua, ya ampun. Apaan sih? Ada yang pingsan. Siapa ini? Astagfirullahaladzim. Apaan, Vel? Emang diapain? Gak tahu, gak diapa-apain. Ini siapa? Tiba-tiba udah geletak aja. Kenapa dia tiba-tiba tergeletak di depan kantor? Panik dong semuanya di situ. Semuanya berusaha menolong, semuanya berusaha untuk mencari informasi sebenarnya ada apa dengan perempuan ini. Siapa perempuan ini? Dia mau cek, mau kena Coba diangkat, Jack. Cek, tolong Jack. Orang tiba-tiba geletak gitu. Kaget Coba. dong. Astagfirullahaladzim, pas kepalanya. Buru-buru kita tolongin, buru-buru kita bantu, kita angkat, kita taruh di sofa, dan kita tanya di situ. Ya ampun, Mbak, bangun Mbak. Astagfirullah. Ya Allah, bisa nggak, Mbak? Ini gimana ceritanya sih tadi? Siapa yang lihat duluan? Feli lihat? Aku nggak lihat, jadi tuh mau keluar tiba-tiba dia udah geletakan di... Oh, udah di bawah? Iya, udah di bawah. Loh, kok bisa? Siapa dia ini? Tujuannya apa datang ke kantor? Kenapa kok tiba-tiba tergeletak di depan kantor? Siapa dia ini? Tujuannya apa datang ke kantor? Kenapa kok tiba-tiba tergeletak di depan kantor? Pak, ini namanya siapa? Iya kan? Pekerjaannya apa? Datang ke sini ngapain? Sama siapa? Mau cari siapa? Coba jelasin dulu. Nama saya Norma. Norma dari mana? Jakarta atau dari mana? Daerah mana? Enggak, saya dari daerah Tangerang, Banten. Dari Banten, Tangerang. Saya tuh nyari alamat niatnya mau datang ke sini. Iya, emang niat ke sini tuh mau nyari tim Mewek, mau minta tolong buat nyariin suami saya, Mbak. Dia ini baru sadar langsung nangis. Dia nangis khawatir karena dia pengen mencari suaminya yang namanya Putra. Suami saya tuh udah 2 bulan nggak pulang-pulang, Mas. Padahal aku tuh baru melahirkan, masih punya anak kecil. Jadi Apa baru melahirkan? baru berapa lama? Udah sekitar 7 bulanan. 7 bulanan. Cuman udah 2 bulan ini suami aku tuh nggak pernah pulang. Nah, terus anaknya Mbak sama siapa ini? Sama neneknya. Jadi sekitar 7 bulan yang lalu, pokoknya waktu itu aku lagi hamil gede, Mas. Aku nganggepin di handphone dia tuh ada SMS-annya dia sama perempuan lain. Aku nanya, ini perempuan chatting kamu mesra banget kayak gini, ini tuh siapa? Tapi Tenang dulu aja Mbak, gak apa-apa. Pelan-pelan aja Mbak ya. dia cuma bilang itu temen gitu terus, tapi chattingan itu tuh terus berlanjut setiap hari. Perempuan itu tetap ngechat mesra banget sama suami saya, dan setiap saya nanyain dia malah balik marah sama saya. Kalau dia marah, dia langsung pergi terus nggak pulang-pulang lagi. Setiap dia pergi saya nanyain, kamu tuh mau kemana? Dia bilang dia mau usaha, tapi nggak ada hasil. Dia nggak pernah ngasih uang sama sekali. Saya hamil sampai 9 bulan pun saya masih tetap kerja sendirian. Untuk ke dokter aja dia nggak pernah nemenin saya kontrol. Saya selalu sendiri kemana-mana, nggak pernah dianterin sama dia. Suaminya ini adalah seorang marketing di perusahaan swasta. Tapi semenjak istrinya ini hamil sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, nggak ada kabar sama sekali. Nelpon juga enggak, nengokin juga enggak, semua sosial medianya mati. 1 minggu sebelum melahirkan itu kan,
saya lagi check up ke dokter kan, terus sama dokternya tuh dibilang nah, minggu depan suruh datang lagi. Nah pas datang itu aku udah bilang sama suami saya biar dia datang gitu kan, saya minta ditemenin karena kalau pas saya datang itu nggak ada apa-apa itu memang harus dioperasi, tapi dia nggak ngurusin. Gimana nggak sedih seorang istri di saat dia melahirkan, suaminya tidak ada, suaminya nggak bisa mengazanin anaknya, suaminya nggak ngasih perhatian sama sekali. Sekarang gini, orang tua Mbak tahu nggak ini suaminya pergi? Nggak tahu, mama Sama sekali. nggak tahu sama sekali. Mama udah nanyain terus sama aku, makanya kenapa Mbak nggak terus terang aja? Aku nggak berani selama ini. Kalau ada masalah apa-apa antara saya sama suami saya tuh selalu diem. Saya nggak pernah ngomong sama keluarga saya. Saya cuma bilang sama orang tua saya kalau dia lagi ada kerjaan di luar, makanya dia nggak pulang-pulang. Dan keluarga dari suami Mbak tahu nggak masalah ini? Nggak tahu juga. Aku udah coba datang ke tempat suami. Terus? Aku udah coba datang ke tempat mertua saya, tapi mereka nggak mau peduli lagi. Sudah tanya sama saudara-saudara suaminya, tapi nggak ada yang tahu. Sudah tanya sama orang tua suaminya, tapi malah diomelin. Kenapa? Karena ternyata Mbak Norma sama Mas Putra ini menikah tidak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Keluarganya nggak setuju, tapi mereka mau menikahkan. Mungkin ini yang bisa menjadi pemicu keretakan rumah tangga mereka. Akhirnya kita tanya, terus petunjuknya apa untuk melakukan pencarian? Dia bilang ada seorang perempuan yang dekat sama dia namanya Angel. Ya, Angel adalah adik sepupu dari suaminya. Ya, Angel ini tinggalnya di Jogja. Katanya mau berangkat ke Jakarta, mau membantu Norma mencari di mana keberadaan suaminya. Kenapa kasih ke tempatnya dia ini? Ya, karena di antara keluarga cuma dia aja yang care sama aku. Jadi dia emang sengaja datang jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta mau bantuin ini? Iya. Semalam aku udah telepon-teleponan juga sama Angel. Angel ya? Mau dia minta dijemput di rumah. Kan kebetulan, iya. Oh iya. Kebetulan di rumah katanya itu sepi. Mama mertua lagi pergi semua. Pencarian pertama adalah di rumah mertuanya, yaitu rumah keluarga Mas Putra. Yuk, kita udah sampai yuk. Mau lewat ya? Lewat gang ya? Gang ini ya? Yuk. Misi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Saya mau bertemu kamu namanya. Ya, permisi Bu, saya Mandala. Iya, Ini Feli. ya, halo Ibu. Kamu normal ya? Bisa-bisanya. Kenapa dia bisa-bisanya ke rumah saya? Begitu melihat ada mantunya yaitu Norma di depannya, dia nggak kontrol, dia nggak peduli, langsung dia marah, langsung dia dorong sekenceng-kencengnya coba. Saya mau nyari Angel, Ibu. Kamu nih mau ngapain ke rumah saya? Ini apa lagi nih? Aku bawa kamera. Ibu. Maksudnya apa nih, Bang? Maksudnya apa? Ibu sabar dulu, ya Ibu tenang dulu, nanti kita jelasin di sini. Kita belum jelasin apa-apa, Ibu udah marah-marah loh. Sekarang maksudnya kamu apa datang ke rumah saya? Ini kan Ibu dia ini kan cari suaminya, Ibu dia wajar dia pengen ketemu sama suaminya. Dia ini sudah tidak saya anggap sebagai mantu saya. Kenapa sih, Ibu? Kalian tuh ya, kalau mau nolong orang tuh lihat-lihat siapa yang mau kalian tolong. Emang kenapa? Dia kan baru melahirkan terus pengen ketemu sama suaminya. Kenapa nggak boleh, Ibu? Dan suami sama sekali nggak pernah tanggung jawab loh, Ibu.
ya. Gak tahu apa-apa tentang dia. Jadi kamu diam aja. Jangan-jangan kamu 11-12 sama dia ya? Dia kenapa sih ibu? Dulu, Ibu nggak boleh. Ibu Udah. Kenapa nggak boleh cari suaminya? Banget sih ibu. Harusnya yang aneh ibu dong. Kenapa istrinya ditelantarin begini saja sedangkan ibu setuju? Mas, dari dulu ya, saya tuh tidak setuju kalau dia itu menikahi putra saya. Bu, gimana pun ibu tuh udah punya cucu, dia udah punya Saya nggak peduli, karena saya udah nggak setuju sama dia. Dia ini minta. Mas, jangan-jangan dia mendapatkan anak saya itu, anak saya diguna-guna, ya kan? Saya nggak peduli sama kamu siapa. Ibu sebentar dulu, jelaskan dulu masalahnya apa ibu? Masalahnya apa? Kenapa dia? Ibu. Ibu, please dong, ibu buka dulu dong ibu. Ibu mau cuma marah-marah doang, kita nggak akan ngerti, nggak akan jelas. Kasihan cucu ibu, Bu. Aku mau ketemu sama Mas Putra, bukain pintunya. Nangis di situ normal. Dia nggak nyangka ternyata ibunya masih dendam sama dia. Ibunya masih sakit hati sama dia. Apa alasannya apa? Nggak pernah cerita apa-apa. Umpetin suaminya loh. Curiga dia umpetin putranya kalau dia gitu. Nah, kita coba nanti cari solusi yang lain. Ya. Kamu di mana? Udah, tapi ada ibu. Iya, aku ke rumah, aku nelfon kamu nggak diangkat-angkat. Iya, suara-suara banget, aku lagi di jalan. Aku tuh tiba-tiba disuruh anterin bapak ini ke kantornya, nggak tahu dia mau ada yang diambil. Kamu kantor bapak aja deh. Kamu tahu kan kantor bapak? Iya. Nanti kamu share lokasi aja ya. Ya. Ini ada telepon mas dari Angel. Terus Angel udah sampai sini belum? Enggak, dia ngajakin kita ketemuan di luar. Tapi dari Jakarta dia? Udah. Yaudah, Dia ngajak ketemuan di kantor papanya. kantor bapaknya. Iya. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Angel. Dia di sebuah kantor di desain properti yang ada di Jakarta.